Hai anak-anak kelas 10, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai SPLTV. Nah, di video sebelumnya sudah dibahas juga mengenai SPLTV, tapi yang kali ini ada bedanya dengan yang kemarin, yaitu kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita. Oke, ya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke contoh yang pertama. Silakan disaksikan. Nah, kalian pasti masih ingat ya, di SPLDV, di video sebelum-sebelumnya juga, itu sudah ada juga tentang soal cerita. Nah, kalau kita mau menyelesaikan, yang pertama harus kita buat adalah permisalan. Ya, kita harus membuat permisalan dulu. Kalau sudah buat permisalan, baru kita buat model matematikanya. Baru menentukan selesaian dari sistem tersebut. Oke, begitu juga yang akan kita lakukan kali ini. Ya. Caranya sama. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, ini soalnya terlihat. Ya, saya bacakan dulu ya. Komang, Saud, dan Yuku membeli makanan ringan di kantin sekolah. Komang membeli 4 bungkus momoki, 2 bungkus nabati, dan sebungkus ups dengan harga 13.000. Saud membeli 5 bungkus momoki, 1 bungkus nabati, 2 bungkus ups dengan harga 15.500. Yuki membeli 2 bungkus momoki, 4 bungkus nabati, dan 3 bungkus ups dengan harga 20.000. Berapakah harga masing-masing makanan ringan tersebut? Oke, sekarang yang pertama yang kita buat adalah pemisalan. Misal, ya, pangurus saya jatuh. Ntar saya tegakkan lagi. Oke. Yang pertama kita buat adalah misal. Oke, permisalan. Karena yang diomongin di sini adalah, kita bicarakan adalah makanan, ya, dan berhubungan dengan harga, dan yang ditanyakan adalah harga masing-masing makanan ringan. Berarti yang dimisalkan adalah harga sebungkus. Kenapa harus sebungkus, Bu? Tidak boleh 2, tidak boleh 3. Iya, karena setiap permasalahan beda-beda. Ada yang 2 bungkus, ada yang minta 1 bungkus, ada yang 3 bungkus, kan? Yang ada yang membelinya beda-beda. Jadi kita pakai yang umum, harga sebungkus. Oke, begitu ya. Oke, yang pertama adalah harga sebungkus momoki. Terlihat ya, semoga terlihat. Harga sebungkus momoki. Nah, mau dimisalkan apa? X, Y, Z boleh. Saya misalkan variabel yang lain deh. Saya misalkan M. Kenapa M? Karena di depannya M, ya. Momoki, huruf depannya M. Ya, oke. Sekarang kita buat model matematikanya. Kalimat yang kedua. Komang membeli 4 bungkus momoki, berarti 4M 2 bungkus nabati ditambah 2 nabati 2N ditambah sebungkus ups, berarti O, sama dengan 13.000 rupiah. Begini ya. Kemudian Saud membeli 5 bungkus momoki, berarti persamaan yang baru ini 5M ditambah 1 bungkus nabati, berarti N, ditambah 2 bungkus ups, berarti 2O. Kesulitan ya membedakan O sama 20 ya. Oke, O nya saya kasih tangkai begini ya di atasnya. Nah, beda deh. Oke, berarti tadi 15.500. Oke, nah ini 2 O ya, bukan 20. Sekarang yang kalimat berikutnya, Yuki membeli 2 bungkus momoki, berarti ini 2M. Terus dia beli 4 nabati juga, 4N, dan 3 bungkus ups, berarti 3O, O-nya. Nah, begini ya, 20.000 harganya. Oke, sudah? Oke, sudah, Bu? Sudah. Sekarang caranya seperti biasanya ya, tinggal menghilangkan salah satu variabel. Kita pakai eliminasi dulu ya. Saya mau ngambil yang mana ya? 1 dan ini kalian kasih nama sendiri ya. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga ya. Saya ambil persamaan pertama dan persamaan kedua.
Oke, saya tulis dulu 4M ditambah 2N ditambah O sama dengan 13.000, terus 5M ditambah N ditambah 2O sama dengan 15.500. Oke, saya mau menghilangkan yang variabel N-nya. Kalau begini kan semuanya lengkap ya, 1, 2, 3-nya semua ada variabelnya, jadi bebas mau yang mana ya. Saya mau menghilangkan yang kedua, ya yang N maksudnya. Berarti ini kali 2, ini dikali 1. Oke, di bawahnya. Berarti di sini 4M tambah 2N tambah O sama dengan 13.000. Kali 2 ya, jangan lupa ini 10M tambah 2N ditambah 4O. Kali berapa ini? 31.000. Oke, kalau sudah kita kurangi 4M dikurangi 10M berarti negatif 6M. 1O dikurangi 4O berarti negatif 3O. 31 dikurangi 13 berapa ya? 31 kurangi 13 negatif 18.000 rupiah. Nah Bu, ini kan semua negatif ya. Terus ini semua kelipatan 3 Bu, kebetulan. Boleh nggak dibagi negatif 3? Boleh ya. Boleh nggak seperti ini aja Bu? Seperti ini aja juga boleh ya, terserah. Saya kalikan negatif 3 biar gampang ya. Kalikan negatif, bukan negatif 3, maaf, negatif sepertiga. Maaf ya, negatif sepertiga. Biar nanti ini jadi 1 ya kan? Nah, berarti saya lanjut di mana nih? Di bawahnya ya, kelihatan kan ya? Kelihatan dong. Negatif 6 dikali negatif sepertiga berarti 2M, yang ini ditambah O, yang ini berarti 6.000. Iya. Berarti kita dapat ini persamaan keempatnya, 2M ditambah O sama dengan 6.000. Ya, sekali lagi kalau kalian masih mau tetap atasnya aja, tidak disederhanakan seperti ini, tidak masalah, hasilnya akan sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita ambil persamaan tadi 1, 2. Sekarang saya mau ngambil persamaan 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Saya tulis dulu seperti biasa ya. 5M salah. 4M. Wah, ada suara anak-anak ya, biarkan ya. Sama dengan 13.000. Terus yang satunya 2M ditambah 4N 20.000. Oke. Nah, sekarang ini ingat, ini menghilangkan yang N-nya, berarti ini juga harus menghilangkan variabel yang sama ya. N-nya tidak boleh variabel yang berbeda. Nanti nggak ketemu jawabannya kalau beda-beda variabel yang dihilangkan. Oke. Yang ini berarti harus dikalikan 2. Yang bawahnya biarkan. Jadinya dilihat 4 kali 2, 8M ditambah 4N ditambah 2O sama dengan 26. Betul ya? Ini tetap. Oke, kalau sudah tinggal dikurangi. 8M ini jadi 6. 2O dikurangi 3O jadi negatif O sama dengan 6.000. Nah, persamaan kelima. Nah, sudah dapat persamaan ke-4 dan ke-5, tinggal dieliminasi lagi. Ya, dari persamaan ke-4 dan ke-5. Keempatnya tadi 2M ditambah O sama dengan 6.000, yang ini 6M dikurangi O sama dengan 6.000 juga. Sama ya, sama-sama 6.000. Iya, apa-apa. Oke. Karena ini sudah 1, ini juga 1, bisa dong langsung, tidak usah dikali-kalikan ya.
Karena tandanya berbeda, ini positif, ini negatif, maka pakai tanda, bukan tanda pengurangan lagi, pakai tanda penjumlahan. Loh, kenapa kok penjumlahan? Kan kalau plus O ditambah negatif O, hasilnya 0. Habis kan? Ya. Jadi kalau tandanya berbeda begini, pasti pakai penjumlahan. Kalau tandanya sama, ini kurang, ini positif, pakai tandanya dikurangi. Ya, begitu? Oke. 2M ditambah 6M jadi 8M. 6.000 tambah 6.000, 12.000. Sekarang berarti M-nya sama dengan 12.000 dibagi 8. Jadi hasilnya berapa? 12.000 bagi 8, 1.500. Jadi satu momogi harganya 1.500. Nah, sudah dapat momoginya. Sekarang tinggal nyari dari persamaan 4 dan 5, bisa nyari ups-nya ya. Berarti kita pakai yang 4 aja deh. 2M ditambah O sama dengan 6.000, berarti O-nya sama dengan 6.000 dikurangi 2M. 6.000 dikurangi 2 kali 1.500. Ya, betul. Berarti 6.000 dikurangi 3.000. Hasilnya berapa? 3.000. Jadi harga satu upsnya adalah 3.000 rupiah. Begitu. Apa tadi? Momoginya dapat, upsnya dapat, tinggal nabati. Oke, kita sekarang kembali ke yang 3 variabel ya. Ini ya tadi 4M tambah 2N tambah O ya. Pilihlah sendiri yang mana ya. Saya mau pilih yang terakhir aja, persamaan ketiga. Saya terus ya. 2M ditambah 4N ditambah 3O sama dengan 20.000. Kita substitusikan dulu ya yang sudah didapat tadi. 2 kali M langsung ya, saya 2M, M nya 1.500, berarti 2 kali 1.500 adalah 3.000 ditambah 4N ditambah 3O, O nya 3.000 ya, berarti 3 kali 3 9.000. Oke. N sama dengan 20.000. Ini 3.000 ditambah 9.000 jadi 12.000. Berarti ini kalau sudah di luar sebelahnya berarti dikurangi 12.000. Berarti 4N sama dengan 8.000. Maka N-nya sama dengan 8.000 dibagi 4. Berapa? 2.000. Jadi, wah, udah selesai dong ya? Iya dong, udah selesai. Tapi jangan lupa jawabannya berupa kalimat karena ini soal cerita, oke? Oke dong. Berapa harga masing-masing makanan ringan itu yang ditanyakan. Jadi, harga sebungkus. Sebungkus apa? Yang pertama, momogi. Momogi adalah Rp berapa? 1.500 rupiah. Kayak 00 aja deh. Oke. Yang kedua, harga sebungkus. Sebungkus apa? Sebungkus nabati itu adalah 2.000 rupiah. Yang ketiga, harga sebungkus. Bu, haruskah ada harga sebungkus? Iya dong, biar jelas ya. Harga sebungkus upsnya adalah 3.000 rupiah. Oke, jadi deh. Gampang kan? Ya, gampang. Jadi kalau ingat, kalau misalkan harus lihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya merupakan bilangan, berarti nanti memisalkannya juga misal bilangan pertama, misal bilangan kedua, begitu ya. Angka pertama, angka kedua, begitu. Nah, kalau yang diomongkan mengenai harga, berarti harga dari sebuah harga sebungkus. Kalau ngomongnya umur, berarti juga ini misalkan umur ayah, umur ibu, bukan hanya ayah sama dengan 5,
ayah sama dengan 5 maksudnya apa? Ayahnya ada 5 gitu ya. Oke, jadi harus jelas. Oke, sip. Oke, sekarang kita masuk contoh kedua ya. Contoh kedua ini saya ambil dari latihan soal nomor 5. Mana Bu soalnya? Latihan soal nomor 5. Ini dia soalnya. Kelihatan soalnya? Ya, kelihatan ya. Oke, saya bacakan ya. Jumlah 3 buah bilangan itu 45. Perbandingan jumlah bilangan pertama dan kedua adalah dengan bilangan ketiga 8/7. Gimana Bu? Maksudnya? Ya, kita teruskan dulu ya bacanya. Oke, selisih bilangan pertama dan kedua adalah 8, maka jumlah ketiga bilangan itu adalah, oke, kita pelan-pelan dulu. Yang diomongkan adalah bilangan, berarti kita memisalkan juga ya. Ngomongnya kan bilangan pertama, bilangan kedua, berarti tahu ya yang dimisalkan apa? Yang dimisalkan adalah misal bilangan pertama. Saya pakai ABC ya. Bilangan pertama A, bilangan keduanya B, bilangan ketiganya C. Oke. Oke. Sudah memisalkannya, berarti kita masuk ke kalimat yang pertama. Jumlah 3 buah bilangan 45. Jumlahnya berarti A ditambah B ditambah C itu 45. Ya. Oke? Oke. Yang kedua, perbandingan jumlah perbandingan itu yang dibagi itu loh. Jadi kalau ada 8/3 berarti 8 dibanding 3 itu ya, itu perbandingan. Perbandingan jumlah bilangan pertama dan kedua, jadi jumlah antara bilangan pertama dan kedua itu jadi 1 ya. Dengan bilangan ketiga adalah 8/7. Berarti yang dibandingkan adalah jumlah bilangan pertama dan kedua dengan bilangan ketiganya saja. Berarti nulisnya begini, nak ya. Yang pertama jumlah mana tadi? Bilangan pertama dan kedua berarti A ditambah B dibandingkan dengan bilangan ketiga sama dengan 8/7. Begini ya. Bisa? Nanti setiap tipe soal berbeda bentuknya ya. Jadi kalian perhatikan yang ini dulu. Oke. Kemudian selisih bilangan pertama dan kedua adalah 8. Berarti bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Begitu ya. Berarti mana? Pertama. Pertama itu A dikurangi kedua B sama dengan 8. Wah. Kita lanjutkan ya. Kalau kalian mendengar ya suara-suara lain ya abaikan saja ya. Perhatikan suara saya saja, oke? Oke. Ya, terus gimana Bu? Sudah dong? Ya, sudah selesai ini. Tinggal dikerjakan seperti biasa. Jadi, tapi dilihat dulu. Yang pertama ini kan sudah bentuk biasa ya, A ditambah B tambah C, yang ada variabelnya satu ruas. Nah, yang ini masih dalam bentuk perbandingan. Jadi, caranya adalah ubah dulu bentuknya seperti ini. Seperti persamaan pertama atau seperti persamaan ketiga ya. Oke, saya coba tulis di bawahnya ya. Nih, yang persamaan keduanya ini saya tulis persamaan kedua. A ditambah B per C sama dengan 8/7. Ya, karena penyebutnya yang ruas kiri itu C, penyebutnya yang ruas kanan itu 7, berarti kedua ruas, biar menghilangkan keduanya ini, kita kalikan dengan 7C. Ya, jadi kita kalikan dengan 7 dikali C. Kenapa begitu, Bu? Nanti kan kalau 7 dikali C dikalikan ini, nanti C-nya hilang, yang bawah. Yang ini kalau dikalikan 7C, 7-nya hilang, ya. Jadi ada apa? Ada C-nya. Kita coba ya, kita coba langsung. Jadi gini loh nulisnya, Nak. Ya. Ini kan penjumlahan. Berarti harus pakai kurung ya, dalam kurung
A ditambah B dikalikan 7C. Begini per C. Nah, sama dengan 8 dikalikan ini lagi, dikalikan 7C per 7. Nah, kelihatan toh sudah bentuknya. Ini dibagi dengan ini habis, 7 atas dibagi dengan ini juga habis. Jadi sisanya, karena ini penjumlahan ada kurungnya, terus 7-nya di luar, 7-nya didistribusikan ke masing-masing yang ada di dalam kurung. Berarti jadinya 7A ditambah 7B sama dengan yang ini 8C. Nah, sudah deh. Kalau sudah begitu, karena ada variabelnya ya, masih ada variabel di sini, kita ubah biar semuanya berada di satu ruas saja. Oke. Berarti jadinya begini. 7A ditambah 7B dikurangi 8C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Kenapa kok 0 ya kan? Kalau ini di kedua ruas dikurangi 8C jadi sisanya 0. Oke. Begitu bisa dong. Oke. Kalau sudah bisa, cara kerjanya seperti yang tadi. Ya. Kita coba aja deh daripada bingung. Oke? Sip. Saya ganti warna dulu ya. Ya. Ya, seperti biasa kita ambil dulu dua persamaan. Kalian lihat, persamaan satu saya punya ini lengkap variabelnya, persamaan kedua juga lengkap variabelnya, persamaan ketiga variabelnya tidak ada C. Jadi lebih enaknya kita ambil yang kedua-duanya lengkap ya. Jadi yang saya ambil adalah persamaan 1 dan 2 ya. Kenapa ya? Karena tadi itu ya, enaknya ngambil yang lengkap. Oke, saya tulis ya, A ditambah B ditambah C sama dengan 45. Yang ini tadi 7A ditambah 7B dikurangi 8C sama dengan 0. Nah, sekarang mau menghilangkannya gimana, Bu? Kalau seperti ini, kalau kalian lihat persamaan tiganya nggak lengkap, berarti tidak boleh menghilangkan sembarang variabel, harus menghilangkan variabel C. Kenapa? Karena di sini nggak ada C. Biar nanti bisa dieliminasi ya. Maka ini harus dikalikan, yang atas harus dikalikan 8. Yang bawah biarkan begini ya. Jadi saya dapatnya kali 8 ya yang atas. 8A tambah 8B ditambah 8C 45 dikalikan 8 berapa? Banyak, Bu. Iya, banyak. Sama dengan 360. Oke. Yang ini tetap ya. 7A tambah 7B. Oke. Kita kurangi. Kita kurangi? Bukan dong. Ini kan tandanya plus, tandanya minus. Berarti ini kita tambah. Maaf ya, kita tambah. 8 ditambah 7 berarti ini 15A. Ini juga 15B sama dengan 360. Yang ini habis ya. Oke. 360 itu kan kelipatan 15 ya. Kebetulan kelipatan 15. Kok tahu, Bu? Ya coba aja ya. Kalau bingung lihatnya ini kan kelipatan 5, ini 5, berarti bagi dulu dengan 5. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi ya. Oke, sekarang saya bagi dulu dengan keduanya dengan 15. Saya bagi dengan 15, berarti ini jadinya 15 bagi 15 jadi A, ini jadi B, yang ini jadi 8. Bukan 8, maaf, 24. Gimana sih ibunya? Ya, ini persamaan keempat. Jadi kita dapat A ditambah B sama dengan 24. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke persamaan keempat dan persamaan ketiga.
Jadi sekarang kita masuk ke persamaan keempat dan persamaan ketiga. Kenapa keempat? Karena ini A plus B ya, sudah. Ketiganya ini. Jadi kan kita belum menggunakan yang ketiga. Sekarang kita gunakan, oke? Jadi A ditambah B sama dengan 24. Yang tiganya A dikurangi B sama dengan 8. Oke, ini sudah sama. Bisa kita langsung kita kurangi aja ya. Jadi kalau kita kurangi, kita menghilangkan yang A. A dikurangi A habis, B dikurangi negatif B jadi 2B maaf. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Maka B nya sama dengan 8. Wah, berarti bilangan yang kedua dapatnya 8. Oke. B sudah dapat, kita sekarang bisa cari yang A. Saya taruh di sini ya. Kangurunya saya pindah dulu sebentar. Sini ya. Oke. Ya, saya ambil persamaan yang ketiga. A dikurangi B sama dengan 8. Berarti karena B nya sudah diketahui, berarti kita cari A nya ya. A sama dengan 8 ditambah B. A sama dengan 8 ditambah ya, oke, maka didapat A nya sama dengan 16 ya. A nya udah dapat, B nya juga sudah dapat, berarti kita tinggal cari C nya. Seperti biasa, mau dimasukkan ke persamaan 1 atau 2 bebas ya. Saya masukkan ke persamaan 1 aja ya. A ditambah B ditambah C sama dengan 45. A nya 16, B nya 8, C nya ditanyakan sama dengan berapa tadi? 45. Maka C nya sama dengan 45 dikurangi 16 ditambah 8 itu 24. Maka C nya 21 ya. Jadi ya, saya tulis di sini ya jadinya. Jadi bilangan pertama adalah berapa? A nya 16, bilangan kedua 8, dan bilangan ketiganya adalah 21. Oke, bisa? Ya, begitu ya nak. Oke, saya mau tambahkan satu contoh lagi. Ini hanya untuk pemahamannya saja. Menyelesaikannya kalian ya yang selesaikan sebagai latihan. Jadi saya bantu untuk memahami soalnya saja dulu. Oke, saya masuk ke contoh yang ada di latihan soal. Saya ngambil lagi dari latihan soal. Saya ambil latihan nomor 4 ya, nomor 4. Oke, sebentar. Seperti yang biru ya. Oke, nomor 4. Oke, kalian sudah lihat soalnya? Nah, jumlah skor 3 siswa adalah 79. Skor siswa pertama 10 lebihnya dari skor siswa kedua, dan skor siswa ketiga 4 kurangnya dari skor siswa pertama. Berapakah skor masing-masing? Ini ngomongin skor, berarti ini misalkan adalah skornya ya. Misal skor siswa pertama, atau tulisnya ke 1 gitu boleh ya. Saya misalkan A, skor siswa kedua, dimisalkan B, kemudian skor siswa ketiga, saya misalkan C. Oke. Ya, begitu. Oke, sekarang kita pahami kalimat yang pertama. Jumlah skor 3 siswa adalah 79. Berarti tinggal ditambahkan A ditambah B ditambah C sama dengan 79. Nah, sekarang yang ini yang beda ya. Skor siswa pertama 10 lebihnya dari skor siswa kedua. Nah, sampai sini dulu. Biasakan kalau ada ngomong dari, jadi 10 lebihnya atau 10 kurangnya dari. Nah, kalau ada kata dari, tuliskan dari yang belakang. Jadi jangan dari 10-nya dulu, tapi dari yang belakangnya dulu. Jadi yang dibahaskan skor siswa pertama itu dulu. Siswa pertama berarti kan A,
sama dengan, berarti A sama dengan 10 lebihnya dari siswa kedua. Berarti siswa kedua yang kita tuliskan dulu, siswa keduanya adalah B, 10 lebihnya berarti ditambah 10. Nah, ya, begini. Jadi, biasakan dulu nulis apa yang diketahui seperti skor siswa pertama sama dengan. Nah, dari belakang sekarang nulisnya skor siswa kedua ditambah 10. Kenapa kok harus begitu, Bu? Kan sama saja 10 ditambah B. Iya, memang sama. Tapi kita membiasakan. Karena nanti kalau pengurangan beda lagi. Ya, sekarang coba yang ini. Kalimat berikutnya. Dan skor siswa ketiga, berarti siswa ketiga kan C. Sama dengan 4 kurangnya dari skor siswa pertama. Nah, kalau kalian ngomong kan kurangnya berarti dikurangi. Dari berarti ada sesuatu. Ya, sesuatu dulu baru dikurangi 4. Nah, berarti siswa pertamanya A dikurangi 4. Nah, kalau kalian terbiasa menulis 4 dikurangi A, bayangkan saja skornya 4 dikurangi A. Lah, A ini dapat skor berapa? Masa 1? Ya, nggak mungkin dong. Maka dari itu, kalau seperti ini, biasakan nulisnya dari yang belakang. Ya, apa dulu baru dikurangi apa atau ditambah apa, biar terbiasa. Oke, jadi bagaimana, Bu? Ini sudah selesai persamaannya ya. Tinggal kalian ubah ini jadi A dikurangi B sama dengan 10. Yang ini jadi negatif A ditambah C sama dengan negatif 4. Saya mau kalikan kedua ruas dengan negatif, Bu. Boleh? Boleh. Jadi nanti persamaannya A dikurangi C sama dengan 4. Begini saja juga boleh ya. Jadi kita sudah dapatkan ini sistem persamaannya. Oke? Sudah, tinggal kalian kerjakan seperti biasa. Jangan lupa jadinya. Oke? Bisa? Gampang. Kalau masih bingung segera bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kami siap untuk menjawab. Oke, dadah, selamat mengerjakan latihan soalnya. Tuhan memberkati.